Ya, salam semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Kita masih membahas soal berita yang sedang ramai di media sosial terkait dengan Trans 7 ya, yang membuat video no sensor sehingga mengakibatkan para santri bahkan para ulama tersinggung dan marah dan membuat mereka geram sehingga demo. Tetapi kita sudah melihat ya, direktur dari Trans 7 sudah minta maaf, tetapi sampai saat ini pun masih ada seruan untuk memboikot Trans 7. Kita dengar videonya. Lagi yang viral ya, banyak sekali poster boykot Trans 7 yang beredar di sosial media. Dan video inilah penyebab kenapa banyaknya beredar poster boykot Trans 7. Di sini ada keterangannya ya. Dalam sebuah program ekspos Trans 7 telah memframing buruk tentang pesantren dan melecehkan martabat kiai. Jadi dianggap memframing buruk pesantren dan melecehkan martabat kiai. Coba kita lihat dulu videonya, seperti apa sih yang dianggap melecehkan itu ya. Tunggu mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Jadi di beberapa pesantren di Indonesia memang ada yang menerapkan seperti itu ya. Kalau santrinya mau jalan di depan kiainya itu harus jongkok gitu ya. Kalau kiainya atau nyainya memberikan sesuatu, santri tersebut harus menerima dengan keadaan jongkok atau lebih rendah lah begitu. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Ini salah satu juga penyebab kemarahan terbesar beberapa orang ya terhadap Trans 7, karena di video ini menampilkan salah seorang kiai besar dari pondok pesantren Lirboyo. Dari sinilah dianggap bahwa program ekspos Trans 7 ini melecehkan martabat kiai. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Sarung 12 juta. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Ngelap daun. Ini Udah kaya raya, sampai dikasih segitu. banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan roan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Ya, video inilah yang menyebabkan banyaknya poster-poster boykot Trans 7 yang beredar di sosial media. Trans 7 sudah minta maaf terkait hal ini. Ya, itu video dari alasan dan sebab akibat sampai akhirnya seruan untuk memboikot Trans 7, teman-teman ya. Dan itu disampaikan oleh salah satu channel YouTube di teman kita sebelah ya. Nah, kita mau dengar permintaan maaf dari direktur Trans 7 ya. Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan Trans 7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi yang membuat tayangan tersebut. Besok Trans 7 akan melakukan tabayun dengan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan sekali lagi Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo.
juga pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelele, dan kepada keluarga besar seluruh pondok pesantren di Indonesia. Demikian kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, itu video permintaan maaf dari Direktur Trans 7 ya. Ini juga dia menjumpai para santri dan juga alumni, bahkan ulama mereka ya, dan juga menyampaikan sekaligus permohonan maaf. Dan ada banyak juga yang sudah menyampaikan tanggapan, teman-teman. Salah satu tanggapan yang menarik untuk kita simak itu adalah dari Bapak ini ya. Kita dengar ya. Trans 7 kok kalian hujat sih? Padahal Trans 7 ini loh cuma ngebeberin fakta. Trans 7 ini bener woi, kalau pondok yang dibahas bukan Lirboyo. Trans 7 itu nggak nipu, nggak ngarang. Aku sendiri pernah jadi santri. Bukan hanya sebentar loh ya, 12 tahun aku hidup di lingkungan pesantren. Dan semua yang dibilang Trans 7 ini bener nyata adanya. Sekali lagi, kalau objeknya bukan Lirboyo. Emang nyata loh ada oknum kiai, oknum gus, oknum ustadz di pesantren yang sebenarnya ilmu mereka tuh nggak seberapa. Hafalan hadisnya pun mungkin baru beberapa. Kalau ceramah isinya cuma nyinggung-nyinggung, nggak ada isinya sama sekali. Kalau ngajar santri isinya malah cuma cerita, dan ibadah pribadinya pun ala kadarnya. Tapi pengennya dihormati sampai santri-santri ngesok-ngesok, pengennya dijilati sampai santri-santrinya rela gosok sepatunya. Dan bahkan ada beberapa oknum juga yang nggak peduli tuh kualitas santrinya kayak gimana. Sampai aku tuh dulu sempet heran, ternyata ada ya pondok pesantren yang kedoknya gudang ilmu, tapi sebenarnya cuma sekedar bisnis keluarga. Tapi itu mah belum seberapa, masih ada yang lebih hina dan lebih buruk daripada pondok pesantren yang model bisnis keluarga, yaitu kedok pondok pesantren yang sebenarnya di dalamnya merupakan wadah oknum kiai bodong untuk melancarkan pelecehan seksual sesukanya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi buat kalian-kalian para orang tua yang pengen anaknya belajar di pondok pesantren, hati-hati dan pintar-pintar pilih pondok pesantren untuk buah hati kalian. Menurut kalian? Ya, itu luar biasa teman-teman tanggapan dari netizen ya terkait dengan viralnya berita soal Trans 7 yang membeberkan berita soal yang ada di dalam santri, tapi memang tanpa sensor ya. Dan itulah sebabnya Ketua PBNU marah ya. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi beliau sudah menyampaikan ini dan akan diproses secara hukum. Untuk lebih jelas teman-teman, Anda boleh menonton secara utuh berita ini dan Anda bisa melihat seperti apa perkembangannya, dan kita doakan ya supaya ini cepat selesai. Dan Anda silakan tuliskan komentar Anda, tanggapan Anda terkait dengan berita ini ya. Tuhan memberkati.